وسبتهم يضاعف حسناتهم ويحفظنا بدينهم وينفعنا بهم ويؤيد بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وبكنية صالحة بسم بأسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabi rahmah wa syafi'il ummah mubalighin nubuwwata wa risalah wa ja'alna wa sabruqiyah hadhil ummah marzuqina bisihah wal afiyah was salamah wa husnul khatimah warabitah bid din wad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi umwalah nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa hatta tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalata alal khair wa ibtigha wajhillah wa qurbihi wa shawabih imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala nawaina kama wa asrafun salih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadil amal dusratun ya hadarat wa ya batin wa ya ahlan nubah wa ya ahlan nur. Alhamdulillah, kembali puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena limpahan taufik hidayah inayah Allah. Kembali pada hari ini kita dikumpulkan dalam perkumpulan rutinan kita. Mudah-mudahan hadirnya kita ke perkumpulan ini dapat menjadikan sebab daripada sekian banyaknya sebab yang dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke tempat ini, hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, penyakit-penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah mengakhiri dari umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kerabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, zuriat kebanggaan beliau dan umat-umat beliau ila yaumil qiyamah. Kembali kita melanjutkan pengajian kitab fikih mengenai kitabul ibadah pada masalah arkanus shalah, rukun salat, sampai pada ar-rukun ar-rabi'u, rukun yang keempat daripada rukun-rukun salat, yaitu qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Ini nang pokok, nang kada boleh tertinggal juga di dalam solat-solat kita, baik solat wajib atau solat sunnah, baik kita sendiri, makmum atau apa, atau kita jadi imam, kada boleh meninggal daripada surah Al-Fatihah. Wa tajibu fi kulli rak'atin sawa'un akanat sholatu fardan am naflan ala imam wal ma'mum wal munfarid. Wajib membaca surah Al-Fatihah di tiap-tiap rakaat, sawaan akanat sholatu fardan au naflan, di tiap-tiap rakaat yang kita kerjakan dalam sholat, maka wajib membaca surah Al-Fatihah. Berbeda lawan surah lah. Kalau surah hukum membacanya sunnah. Jadi hukum membaca surah, boleh kita tinggal membaca surah imbah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, langsung imbah itu kita rukuk, boleh sahlah salatnya, sah. Kada membaca ayat, walaupun kada membaca ayat, salatnya tetap sah. Tapi bila tertinggal Al-Fatihah, bilanya imbah dua iftitah lah. Hanifah munawwan muslimin salatu nusuki wa mahya wa mati rabbil alamin la syarika lahu wa bidzikri wa anna minal muslimin. Langsung aja habis imbas itu langsung membaca apa? Membaca surah. Ada membaca apa? Ada membaca Al-Fatihah. Tuntung membaca surah langsung rukuk, sujud, i'tidal, rukuk, i'tidal, sujud 2 kali, bangun pulang sampai tuntung kayak itu aja terus. Sahlah salatnya. Kada sah, kenapa tak tinggal Al-Fatihah? Tapi aku membaca ayat panjang. Ayat pertama surah Yasin, ayat kedua Waqiah. Kayak apa itu? Sekalipun Yasin lawan Waqiah nang kita baca,
surahnya. Kenapa? Karena tak tinggal membaca surah Al-Fatihah di dalam tiap-tiap rakaat kita. Nah, kemudian ada ketentuannya surah Al-Fatihah tuh, ada prosedurnya, ada syarat-syaratnya. Al-Fatihah dikatakan benar bacaannya dan Al-Fatihah itu dianggap sudah memenuhi syarat bila terpenuhi syarat-syarat yang 12 ini. Yang pertama, syurutul Fatihah at-tartibu, hendaknya tertib mengucapkan surah Al-Fatihah. Fa idza akhalla bitartibi ma'a adami taghyiri makna lam yujzihu faya'idu murattiban litasihha qira'atuhu. Apabila akhalla tertinggal dengan tertibnya surah Al-Fatihah tanpa mengurangi makna, tanpa huruf ayatnya, imbah bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in alhamdulillahi rabbil alamin, nang di awal dibelakangakan, nang di belakang diawalakan, kan tuh itu terubahlah maknanya, kada terubah maknanya cuman urutannya kada pas. Kayak apa hukumnya? Maka kada dianggap surah Al-Fatihahnya fatu'idu, maka dia mengulangi murattiban, susunan Fatihahnya, litasihha, agar supaya sah qira'atuhu, bacaan Al-Fatihahnya tersebut. Itu pun kada merubah makna. Amun merubah makna bang, wa idza akhalla bitartib, sudah makna tertibnya kada pas, ma'at taghyiri makna, beserta berubah juga maknanya, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Contohnya bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin ihdina rabbil alamin, kan mana kada sesuai makna, mana tanpa huruf, muka itu bang, muka itu batal sholatnya. Makanya hati-hati banget lah harapan kita membaca Fatihah karena ada orang bakiau karena kita pakai karena ada mun kada hafal karena ada pada hakan sini kena. Nah, contoh kita membaca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Ada orang bakiau kocil upaman tapagat kita di situ, kayak apa hukumnya? Nah, itu. Dihitung kan pagatnya itu berapa kali napas dengan niatnya memagat tersebut. Bila sekali lebih daripada sekali napas, maka maka batal Al-Fatihahnya. Bebulik mulai bahasa, mulai bismillah ulang. Padahal tadi sampai maliki yaumiddin dah, walaupun sampai maliki yaumiddin sudah. Kecuali pagatnya pada sesuatu yang disyariatkan di dalam sembahyang, yang disunahkan di dalam sembahyang. Contohnya kita harapan membaca Fatihah, imbah tuh imam membaca apa aja? Azabal akbar. Itu sunnah kita betul di situ. Terputus Al-Fatihah kita gara-gara membaca. Atau imam kan membaca bismillah, kita membaca waladhdallin amin. Imam membaca amin, kita membaca amin, imam membaca surah bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca juga bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Imbah itu imam membaca surah Muhammadur Rasulullah, kita sahuti kan tuh sallallahu alaihi wasallam. Tapagat Al-Fatihah kita. Maka kalau dalam keadaan seperti itu, ada apa membaca Al-Fatihahnya tapagat. Nyatakan tuh. Kemudian yang kedua, al-muwalah, sambung antara ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat dan seterusnya, ada boleh tapagat. Nah, bila membaca Al-Fatihah tadi, fayadurru idza fassala baina ayatiha ziyadatan ala saktatit tanaffusi, maka menjadi bahaya apabila memagat bacaan surah Al-Fatihah dengan ukuran satu kali napas lebih. Contohnya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Berapa kali napas tuh? 2, berarti kada sah Fatihahnya. Bebulik ulang bismillahirrahmanirrahim. Tapi bila sekali napas saja, maka sah masih Al-Fatihahnya. Lihat inilah.
Nah, ketiga, mura'atu hurufiha. Nah, memperhatikan atau menjaga huruf-huruf dalam Al-Fatihah tersebut. Mana ain, mana hamzah, an, am, belain an lawan am. Mana so, mana do. Nah, diperhatikan itu. Nah, mura'atu hurufiha walau asqata hurufan, maka apabila terjatuh atau kada pas hurufnya wahidatan satu haja batalat sholatuhu, batal sholatnya. Wa kadzalika law abdala hurfan bi hurfin, begitu juga inya mengganti huruf yang satu dengan huruf yang lain. Nang seharusnya hamzah digantinya lawan ain, nang seharusnya ain digantinya hamzah. Nah, tanpa huruf kayak itu tadi, maka apa? Batal sholatnya menurut nang di sini. Nah, memadahakan nih. Karena di sebagian memadahakan ada huruf nang kada batal, kayak shot lawang dot tulah. Itu ada memadahakan kada batal sebagian imam. Nah, cuma nang kitab nang kita pelajari ini lah, sini memadahakan batal sholatnya orang nang kayak itu. Jadi khuruju minal hilaf, supaya keluar dari perkara hilaf, kita harus memperhatikan huruf-huruf yang kita baca. Nah, amun sudah kayak itu pang diciptakan kada kau menyambat roh ghairil makhdu misalnya. Karena pilat ka bahasa Banjarnya tuh kada sampai cadel. Kalau bahasa cadel tuh ya Pak, cadelnya mau dikayak itu lah juga. Itu kayak apa? Itu asal hilqahnya, asal penciptaannya kayak itu kada kau dibubujurin itu. Nah, itu kan ya Bapak itulah. Apa itu? Cuman inya kayak nabil ada orang imam nang pasihnya kada boleh jadi imam. Ada orang nang roknya menyambat pas lah, ini ada pas, ada boleh jadi imam. Nah, dan imamnya seharusnya sadar juga. Terkadang karena nang halusnya sekolah, seorang tuha, seorang diagungkan orang, seorang dituhakan orang, ada hendak menjulung lawan kekanakan pada seorang huruf za lawan ja, hanya bisa membedakan mana ja mana za. Auzubillah pada. Jadi kita harus juga jangan merasa bila kita dasar mampu, ayo bilanya kita ikam pasif walaupun ini anak lah, jangan merasa tak bagus daripada orang, itu yang paling penting banget tuh. Nah, amun kawan dan malah jadi juga lawan kekanakan teh ya kalau. Kemudian nang keempat mura'atu tasdidiha, lah memperhatikan tasdidnya. Falau khaffafa. Oh, sini ada perhatian sedikit lah. Aku bisa mendengar Habib aja mengarangnya, atau nang lulusan nang belajar wadah Habib. Inya membaca Al-Fatihahnya apa? Mustaqim kah mustaqim kah? Nah, bubuhan Hadramaut, nah bubuhan Habib lah biasanya. Inya membaca mustaqim. Habib Hamid di Tanjung Diwa tuh baca mustaqim. Lah kada mustaqim, dari sini membaca. Kalau anak Sidin, Habib Ibrahim itu mustaqim membaca. Habib Hud mustaqim, tapi Abah Sidin mustaqim membaca. Itu kayak apa? Nah, ini perhatian muhimmatun. Ini perkara yang penting. Hakama hukum min nutqi biqafil Arab, hukum mengucapkan huruf qaf dengan huruf qaf. Biasa diganti ya kalau. Nah, orang Arab tuh wahiyya mutaradun bainaha bainal qaf minal ulama'i man ajaza qira'atuhu biha. Ada nama membolehkan, ada yang kada membolehkan. Nang membolehkan apa? Syekh Zakaria. Lah, kemudian Syekh Ibnu Rafi'ah. Nah, kemudian siapa lagi? Ulama Hadramaut ini membolehkan membaca huruf gok tadi. Nah, mustaqim tadi. Kalau ada mendengar orang membaca mustaqim lah, itu dibolehkan. Nah, menurut pendapat ulama ini. Ada yang membolehkan makruh. Mun kita membaca pakai nang itu makruh hukumnya. Nah, siapa itu? Itu Imam Romli dan Khatib Asyarbini. Imam Romli ini kitabnya Nihayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Amunnya Khatib Asyarbini ini di dalam kitab apa namanya itu? Mughni Muhtaj fi Syarhil Minhaj juga ala Al-Fadil Minhaj itulah kalau salah. Nah, itu ada makruh di sini hukumnya. Ada juga nang apa apabilanya kita membaca faman qaddara ala nutqi bil maqudati biduni taklifi auria. Apabila ada nang kau membaca tanpa ada riya di dalamnya, tanpa paksaan lah,
Kemudian munafiyanil khusu, menafikan terhadap khusyuk. Fal aula lahu qira'atu biha, maka nang lebih utama membaca lawan gaf tadi. Urang ini desa ngalih menyebutakan qaf. Kok itu kata kawanya orang Arab. Kita kan kawat terus ya kalau orang Arab itu nya kata kawan nyebut kok. Apa? Gaf tukang dah. Sido giri, padahal tulisnya sido kiri, iyalah. Dan kita kan itu apa nang maulah tuh Mbah Said Sulaiman lah bin Sihab. Sido giri itu tuh gak nal musuhnya satu desa kayak Gerunggang nih finalnya berapa hektar tuh. Ya kayak PLN nih lah. Sekampungan itu. Satu desa itu pakai gaf juga di situ lah asalnya. Karena apa? Karena orang Hadramaut dulu penganunya. Itu kayak apa? Amunnya desa ini yang alih. Lawannya bila menyambut qaf, ihdinas siratal mustaqimnya husuk banget. Berarti apa? Pakai qaf aja di sini enggak usah pakai qaf tadi. Kemudian memperhatikan tasdidnya. La mura'atu tasdidatiha. Falau khaffafa musyaddadan lam yu'tadda bi qiraatihi fa alaihi ayyu'addahu musyaddadan. Bila ya tasdidnya kurang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan tasdid iyyaka patut. Bilanya nangka itu bang kayak apa? Maka wajib mengulangi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti salah tuh. Kenapa harus didobel huruf ya-nya iyyaka. Nah. Kemudian Allah yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan bikasdu biha qatul qiraah. Hendaknya ketika membaca surah Al-Fatihah tadi jangan bemandak lah saktah tahu lah saktah tuh berhenti sebentar. Nah, jangan berhenti tawilatan yang lama wala qasiratan, dan juga jangan berhenti dalam keadaan sebentar bila tujuannya untuk memutus bacaan. Jangan kaina. Nah, ada boleh. Nang keenam, qiraatu kulli ayatiha, membaca ayat-ayatnya, wa minha basmalah, di antara ayat-ayat tersebut membaca bismillah menurut Imam Syafi'i. Julunna kita membaca bismillah jangan ditinggal. Aku semalam ke Mekah ada orang membaca bismillah. Mbah tuh aku kayak apa juga aimun pian hendak bertaklid ayo Pak. Nah, cuman apa? Cuma bila hendak berubah, julun berubah beretaan. Jangan karena bertaklid membaca itu cara sembahyangnya sembahyang siapa? Sembahyang Syafi'i dipakai lah. Batalnya batal Maliki, berarti aku tergantung pimpinnya kada batal. Kenapa? Aku umpat Imam Maliki, wudunya Pak kayak apa pian? Wudunya kayak wudu Syafi'i, membasuh sebagian kepala. Nah kayak itu. Oh, kada sah wudunya. Jadi bila hendak batalnya umpat Maliki, wudunya umpat Maliki juga. Nah kayak itu juga bila hendak pindah juga berataan. Jangan digabung-gabung, ada boleh hukumnya. Menurut Imam Syafi'i membaca bismillah daripada surah Al-Fatihah hukumnya wajib, kada boleh ditinggal. Nah. Kemudian aku pernah mendengar orang membaca Malik Yaumiddin-nya dihendapakan. Lah, biasanya kita membaca Malik Yaumiddin. Ingatkan tuh dalam Al-Fatihah lah. Kalau dalam Qul a'udzu birabbin nas yang dibaca panjang, Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas itu salah. Tapi langsung aja Malikin nas, itu nang bujur. Nah, ada panjang di situ. Tapi dalam Malik Yaumiddin ada dua bacaan. Pian boleh membaca panjang Maliki Yaumiddin atau pian baca handap Maliki Yaumiddin. Terserah aja, boleh aja, bujur aja kedua-duanya toh. Nah, cuma nang bagus, nang pertama pian baca panjang, nang kedua pian baca hindip. Nah, 4 rakaat misalnya. 2 rakaat, serakaat yang pertama baca panjang dulu Maliki Yaumiddin, nang rakaat kedua baca Maliki Yaumiddin. Boleh itu. Itu nang bagus banget lah. Nah, kemudian adamu lahni muhili bil makna ka'ayyakula an'amtu. Ada boleh di apa? Dirubah maknanya. Orang an'amta ini dirubah an'amtu alaihim, terubah maknanya itu. Nah, ala an'amti dirubah juga lah. An'amta yang engkau beri nikmat artinya. Ada boleh. Kemudian antakuna halatal qiyam fi fardhi, hendaknya membaca Al-Fatihahnya tadi dalam keadaan berdiri ketika sholat wajib julun. Nah, bagi yang mampu berdiri,
Amunnya dalam surah sunnah bang, sholat sunnah imbah berwudu tadi pas haratan mencelup mau kena, imbah tuh tuntung mencelup mau kena kada berdiri, duduk aja hendak sembahyang sunnah wudu boleh. Padahal ini mampu berdiri, walaupun ini mampu berdiri, bolehnya mengerjakan membaca surah Al-Fatihah tadi dalam keadaan duduk. Cuma pahalanya juga apa? Dapatnya separuh daripada pahala orang yang membaca Al-Fatihah dalam keadaan berdiri. Nah, ke-9, ayusmi anafsahu qiraata, hendaknya dia mendengar bacaannya, jangan gamat banget, jangan timbul tinggalan, julun harus huruf-hurufnya kedengaran. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Walaupun gamat sekira telinga kita mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau berjamaah tuntung imam membaca, hanya kita membaca. Nah, itulah. Itu. Sekiranya kita mendengar, jadi kada usah nyaring banget kayak imam juga menurut imam bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya kita mendengar, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Huruf per hurufnya adalah nang bagus banget lagi mendengar, mana paham artinya, mentadaburi pulang dalam hati bismillah. Kada mendengar jemaah yang sebelahnya Kada bapak kata. Nah, sejangan nyaring banget hak kita lah. Nah, kayaknya bilangnya kita kada mendengar pulang ada sah juga di hati kita. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin dalam hati kada boleh. Karena syaratnya apa? Harus mendengar suaranya. Sekiranya kita tuh mendengar, nak orang kada mendengar terserah, yang penting tadinya kita mendengar ucapan kita. Bilanya kada ada suara-suara nang lain julon. Bila ada suara nang lain lah ada mendengar, nah biasanya kan ada suara aku mendengar aja, ada bapak dihitung mendengar aja sudah. Nah dihitung mendengar aja juga sudah. Cuman yang perlu diperhatikan tadi lah, sekiranya keluar suaranya kita membaca per hurufnya, jangan timbul tinggalan gitu. Nah kemudian Allah yatakhallalaha dzikrun ajnabi, ini udah pada di muka adalah hendaknya kada memisahnya apa zikir ajnabi, zikir yang lain. Dabitu dzikir ajnabi wa alladzi laisa minal maslahati shalah, yaitu zikir yang kada ada hubungannya dalam salat kal hamdi li atshi, seperti ucapan alhamdulillah ketika apa? Ketika membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahidulun hajis. Apa betul? Alhamdulillah. Itu ada boleh tuh. Nah, kenapa? Karena ada masalah untuk sholatnya. Nah, terus harusnya apa? Langsung aja dosa dijawab dibacain tuh. Fayajibu alaihi istinafuha min jadid, maka wajib mengulangi daripada yang baru. Wa amma idza takhallalaha sajdatun tilawah, adapun nang membedainya sujud tilawah atau amin au su'alur rahmah atau meminta kebaikan, wa ta'awud berlindung daripada kejelekan, au raddu ala qiraati imam atau membenarkan daripada ucapan imam, fa innahu minal maslahati shalah, maka itu tergolong maslahah salat. Fala yu'addu Fatihah, maka kada wajib mengulang Al-Fatihah. Imam juran membaca nah tadi Muhammadur Rasulullah, kan kita sunnah menyambat tuh bila mendengar Muhammad apa ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa jadi al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, orang nampak malar tuh ketika nama aku disebut nya kada bersalawat lawan aku. Kita di dalam salat ketika membaca Al-Fatihah orang menyebutkan tadi Muhammadur Rasulullah alladzina ma'ahum asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadang. Itulah ayatnya itulah. Kita mendengar nama Muhammadur Rasulullah, maka kita wajib tadi apa? Menyambut apa? Bersalawat atas Nabi Muhammad. Hukum kita tadi apa? Maka kada apa-apa itu. Nah, kemudian atau orang mengucapkan apa? Azabal akbar. Sunnah kita berlindung, ya Allah apa aja? Allahumma amin adabikal akbar. Sunnah kita berdoa itulah. Maka kita berdoa terus kada memutus Al-Fatihah. Nah, atau imam salah membaca ayat, tak boleh. Misalnya wala a'budu ma ta'budun, tak boleh pulang wala a'budu ma ta'budun. Kita memujuriakan Al-Fatihah kita terpotong, maka kada apa-apa tersebut. Wala yu'adul Fatihah bal yukammiluha, akan tetapi disidin sempurnakan membaca surah Al-Fatihah. Kemudian
Yang ke-11 ada musarifi falau qasada bi qiraatihi ghaira Fatihah salatil falatasihu. Kada merubah niat membaca Al-Fatihah. Ketika membaca Al-Fatihah itu udah niat membaca Al-Fatihah, bukan niat yang lain. Bila terubah Bang, maka bilanya terubah kada sah Al-Fatihahnya wajib mengulangi bahasa. Kemudian wa kaunuha bil arabiyah, hendaknya menggunakan bahasa Arab bilanya kawa. Kan ada pertanyaan yang tadi, bila kada sampai Bang, bila kada mampu Bang, bila kada bisa Bang. Itu ulun jawab minggu yang akan datang lah. Falau ajaza anis suratil Fatihah wajib alaihi ta'limuha wa hifzuha. Itu yang pertama dulu.